Mahasiswi kelas C, Prodi PG PAUD, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Tadulako. Di sini saya akan menampilkan tugas video mata kuliah Bahasa Indonesia dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Fasli, SPD MPD. Bara di wajan Bu Aminah, kisah di tengah badai komoditas. Senja itu, udara di Gang Sempit Jakarta terasa lebih dingin dari biasanya. Bu Aminah yang berusia 50 tahun berdiri di depan gerobaknya. Sepasang mata tuanya mengingat betul masa-masa keemasan warung gorengan gurih. 2 bulan lalu, warung ini selalu ramai. Asap mengepul, tawa pelanggan terdengar nyaring. Namun, sejak minggu kemarin, suasana berubah total. Sepi, seolah minyak goreng membawa sial. Bu Aminah hanya bisa berharap malam ini akan lebih baik dari malam sebelumnya. Gerobak Bu Aminah sendiri adalah sebuah arkeologi perjuangan. Meja kayu jati tuanya terpahat alami oleh cipratan minyak bertahun-tahun. Wajan penggorengan besar mengkilap kehitaman. Permukaannya tidak pernah benar-benar bersih dari sisa-sisa adonan. Aroma minyak goreng yang dipanaskan ulang itu bercampur dengan bau-bau jalanan, menciptakan wangi khas yang dulunya mengundang, kini terasa berat dan menekan. Di sudut tersisa 2 botol minyak kemasan sederhana, harta yang paling menyakitkan saat ini. Keresahan Bu Aminah bukanlah tanpa alasan. Berdasarkan pantauan harian, harga minyak goreng kemasan di pasar induk hari ini mencapai rata-rata Rp25.000 per liter, naik sekitar 5% dalam kurun waktu 24 jam. Kenaikan ini memaksa banyak pedagang makanan seperti Bu Aminah menaikkan harga jual atau lebih parah lagi, mengurangi porsi. Mengapa ini terjadi? Krisis harga ini bukan sekedar ulah pasar domestik. Hal ini terjadi karena adanya gangguan pasokan global CPO, di mana beberapa negara produsen besar mengalami penurunan panen. Akibatnya, harga bahan baku melonjak drastis yang kemudian mempengaruhi harga jual di tingkat konsumen. Tanpa investasi yang tepat, harga sulit kembali normal. Kenaikan harga ini segera memicu kritik keras. Kami berpendapat bahwa pemerintah patut dipertanyakan efektivitas kebijakan DMO-nya. Kebijakan ini seharusnya menjamin ketersediaan. Faktanya, tersediaan di tingkat pedagang kecil justru langka. Oleh karena itu, kebijakan saat ini harus direvisi total untuk menutup celah kebocoran distribusi yang merugikan rakyat kecil. Di tengah keputusasaan itu, seorang pelanggan, yaitu Pak RT, mampir. Pak RT kemudian bertanya, "Bu, gorengannya sudah tidak segaring dulu ya?" Bu Aminah tersenyum kecut, "Sudah tidak, Pak. Sekarang bukan cuman politik saja yang panas, minyak goreng juga panas sekali harganya. Kalau begini terus, saya mau ganti menu jadi rebusan gurih, biar sekalian saja tidak pakai minyak." Pak RT tertawa, terpaksa kritik itu menusuk dengan lembut. Melihat kondisi di lapangan, Satgas Pangan telah mengambil tindakan. Kinerja Satgas dalam sepekan terakhir dapat dinilai C atau cukup. Kelebihannya terletak pada kecepatan merespon laporan penimbunan. Namun, kelemahan signifikan adalah program pasar murah yang masih terbatas dan tidak menjangkau pedagang UMKM secara merata. Berdasarkan data pengamatan, warung Bu Aminah saat ini menggunakan minyak goreng curah yang dijual rata-rata Rp23.500 per liter. Hal ini menunjukkan bahwa ia tidak memiliki akses ke minyak subsidi. Pengamatan juga mencatat bahwa Bu Aminah hanya mengganti minyak 2 hari sekali, berbeda dengan dulu yang setiap hari. Untuk bertahan, Bu Aminah harus berhemat. Ia menerapkan tips yang ia dengar di radio. Tips yang pertama yaitu saring minyak bekas pakai setelah dingin menggunakan kain tipis. Tips yang kedua yaitu campurkan minyak baru dan minyak bekas dengan perbandingan 1:3. Tips yang ketiga yaitu gunakan api kecil saat awal pemanasan untuk menghindari penguapan berlebihan. Dan tips yang terakhir yaitu hindari menggoreng bahan yang terlalu banyak air. Pada saat Bu Aminah ingin menutup gerobaknya, seorang mahasiswa yang sering membeli datang. "Bu, jangan putus asa. Kita semua merasakan dampaknya. Ayo kita dukung UMKM lokal dengan tetap membeli produk mereka. Kepada warga lain, marilah kita alihkan sedikit pengeluaran dari jajan mewah ke jajan yang merakyat seperti Bu Aminah. Dukunglah pedagang kecil," serunya.
Malam berlalu, Bu Aminah hanya mendapatkan untung sekitar Rp35.000 saja. Sambil membereskan gerobaknya, ia mengingat kembali perkataan salah satu radio pagi yang mengatakan bahwa krisis ini adalah ujian kepekaan sosial kita. Pemerintah harus ingat, esensi pasar adalah rakyat. Kegagalan mengamankan harga minyak adalah kegagalan dalam menjaga dapur keluarga Indonesia. Bu Aminah menghela nafas, besok wajan itu akan kembali menyala. Entah bagaimana caranya, karena perjuangan untuk menyambung hidup harus terus berjalan. Analisis dan justifikasi teks.